Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Semoga anak-anak semuanya selalu diberikan nikmat sehat ya, dan tetap semangat pastinya. Nah, kali ini anak-anak akan belajar bersama Ustadzah Wulan di pembelajaran PPKN kelas 5. Kita ke kelas ya, let's go! Nah, pembelajaran kali ini anak-anak akan membahas tentang tanggung jawab. Oke, saat ini coba Ustadzah mau anak-anak melihat poster yang sebelah sini. Nah, di situ ada sikap baik. Nah, sikap baiknya apa saja ya? Di dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya. Yang pertama di situ saling menolong. 2, saling menyayangi. 3, bertanggung jawab. Dan 4, saling memaafkan. Nah, anak-anak, ini adalah sikap baik yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanggung jawab. Oke, tahu nggak sih apa itu tanggung jawab anak-anak? Nah, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, contohnya seperti alam, sosial, dan budaya, serta negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang coba kita amati ya gambar di sampingnya Ustadzah. Coba, itu gambarnya tentang apa ya anak-anak? Nah, betul sekali. Itu terlihat ada seseorang anak yang membeli es krim. Nah, tetapi tempatnya atau wadahnya dibuang sembarangan. Menurut kalian, sikap yang seperti itu baik apa jelek ya? Nah, terus anak itu bertanggung jawab enggak ya terhadap es krimnya atau tempat es krimnya? Nah, pasti anak-anak sudah tahu nih jawabannya. Oke, coba kita langsung saja mengamati video yang sudah Ustadzah Wulan persiapkan ya. Check it out. Kok sumuk banget sih ya? Siang-siang begini emang paling enak makan donat. Apalagi kalau makannya bareng teman-teman. Tapi jangan buang sampah sembarangan dong, Monster. Tidak bisa dibiarkan. Tahu tidak, kalau membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan banjir. Nanti bisa-bisa kita terbawa hanyut loh. Ih.
Jadi, sedari sekarang buang sampah pada tempatnya ya. Anak-anak tadi sudah melihat videonya ya? Sangat menarik bukan videonya? Nah coba, tadi videonya menerangkan tentang apa ya? Nah betul sekali. Iya, yaitu kita harus bertanggung jawab terhadap alam kita. Nah tadi ada seseorang ya, tadi membuang sampah secara sembarangan. Nah dan diingatkan sama temannya. Nah, ketika kita tidak bertanggung jawab dengan benda yang kita miliki, ya, dengan membuang sampah sembarangan itu membuatkan atau mengakibatkan kerusakan anak-anak. Nah, akibatnya apa? Yaitu bisa menyebabkan banjir. Wah, resikonya besar sekali ternyata ya. Maka dari itu kita harus bertanggung jawab, entah untuk diri kita sendiri maupun masyarakat umum. Sudah paham ya? Jadi kita harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu sendiri adalah bersifat kodrati. Kenapa? Karena tanggung jawab itu sudah tertanam pada diri kita sendiri. Kita sebagai manusia harus bertanggung jawab. Ya, ketika kita berperilaku, maka bertanggung jawablah. Karena sikap bertanggung jawab adalah sikap yang mencerminkan seseorang yang berkarakter. Selanjutnya, kita akan membahas tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, yang pertama, tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, tanggung jawab kepada Tuhan. Karena kita adalah ciptaan Allah, maka kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Yaitu contohnya seperti apa ya? Nah, coba seperti gambar yang di samping. Tahukah kalian? Betul sekali, tanggung jawab kepada Tuhan yaitu kita harus beribadah. Yaitu melakukan apa yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Contoh di kehidupan sehari-hari kita yaitu kita harus beribadah tepat waktu. Ketika Allah sudah memanggil, kita harus segera ambil air wudhu dan melakukan kewajiban kita. Kewajiban itu apa sih? Yaitu kegiatan yang harus dan wajib kita lakukan. Contohnya beribadah. Nah, begitu ya. Nah, beribadah dengan tepat waktu dan berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nah, itu berarti kita tanggung jawab kepada Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya seperti apa ya? Nah, seperti gambar yang sudah Ustadzah contohkan di sini. Nah, yaitu berani menerima akibat yang berimbas pada diri sendiri. Contohnya ketika anak-anak ada tugas ataupun PR dari ustadz-ustadzah, maka anak-anak wajib mengerjakan. Ketika anak-anak tidak mengerjakan atau malah memilih bermain sepuasnya dan melupakan kewajibannya mengerjakan tugas, maka anak-anak harus menanggung resikonya. Apa resikonya? Yaitu ketika contohnya anak-anak lupa mengerjakan tugas, maka ustadzah akan menegur anak-anak. Nah, pastinya ada tambahan tugas lagi tentunya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kita harus tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tidak hanya itu anak-anak, karena anak-anak ketika di rumah ya terus habis tidur ya di kamar, habis main, anak-anak harus bertanggung jawab pada barang-barang yang telah digunakan. Nah,
Nah, tidak hanya ketika mengerjakan tugas ya, ketika di rumah anak-anak harus berberes kamar. Kenapa? Ketika setelah menggunakan, anak-anak harus bertanggung jawab di kamarnya sendiri-sendiri, yaitu menata bantalnya, selimutnya. Terus ketika setelah bermain, anak-anak harus bertanggung jawab dengan barang-barang yang telah digunakan. Contohnya, setelah bermain, ya barang-barangnya ditata lagi ke tempat asalnya, jangan sampai berserakan. Begitu. Selanjutnya juga ketika anak-anak setelah pulang sekolah, terus harus menata sepatunya dengan baik di tempatnya. Terus pakaiannya yang telah digunakan harus ditata dengan baik. Nah, itu contoh kecil di dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, tanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga meliputi tanggung jawab terhadap ayah, ibu, adik, maupun kakak. Nah, sebagai seorang anak, maka kita memiliki tanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Nah, contohnya ya, ini untuk sosok ayah. Seorang ayah itu memiliki tanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, karena ayah sudah bekerja keras mencari nafkah, maka kita juga harus bertanggung jawab, yaitu belajar dengan rajin. Oke? Selanjutnya, tanggung jawab apa lagi ya terhadap keluarga? Yaitu bertanggung jawab ketika anak-anak memiliki adik. Nah, anak-anak kalian sebagai contoh agar adik kalian menjadi adik yang baik. Perilakunya harus baik karena kakak itu sebagai contoh di dalam rumah. Jadi ketika kakak memberikan contoh yang baik, maka dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Itu contoh sederhananya. Nah, selanjutnya yang keempat, bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, coba dari sini gambarnya apa ya? Iya, itu lagi bekerja bakti. Nah, masyarakat, karena di Indonesia ini menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka masyarakat kita budayanya yaitu bergotong royong, saling membantu. Nah, manusia hidup sebagai makhluk sosial. Nah, karena manusia itu hidup sebagai makhluk sosial, tidak bisa terlepas dari interaksi antar sesama manusia. Maka manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Nah, oleh sebab itu manusia sebagai makhluk sosial juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dan meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Contoh kecilnya yaitu ketika keluarga Pak Beni akan jalan-jalan pada hari Minggu, akan tetapi di desanya atau di daerah rumahnya itu mengadakan kerja bakti, maka Pak Budi harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa ya? Ya, betul sekali, mendahulukan kerja bakti dahulu baru jalan-jalan bersama keluarga. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Masya Allah. Oke. Tanggung jawab terhadap bangsa negara. Contohnya apa ya? Tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya di sini ada gambar para atlet. Nah, atlet ini sudah bekerja keras membanggakan bangsa dan negara karena mereka telah mengharumkan nama baik bangsa di internasional. Nah, di sini ya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya juga banyak sekali anak-anak, tidak hanya para atlet ini. Ketika anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh, terus meraih cita-cita setinggi langit yang telah anak-anak
inginkan tercapai, maka anak-anak bisa mengharumkan nama keluarga maupun bangsa dan negara, menjadi abdi negara. Contohnya cita-cita apa ya? Yaitu cita-cita menjadi polisi, tentara, ya, dokter yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar kita. Contoh yang kedua, nah ini yang paling penting anak-anak, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Salah satu contohnya yaitu anak-anak wajib menjaga nama baik bangsa. Nah, caranya bagaimana? Yaitu anak-anak bersikap dengan baik dan berperilaku dengan baik ya, yang mencerminkan kebudayaan Indonesia. Nah, mencerminkan nilai-nilai Pancasila tentunya. Nah, itu tadi adalah contoh kecil dari tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, sekian pembelajaran dari Ustazah Wulan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya, dan tetap selalu semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Nah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Kita baca hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.